Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Masuki musim pancaroba, jumlah warga terjangkit ispa di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat. Pertanyakan kejelasan nasib, ratusan pegawai honorer kembali menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Warga di Lombok Barat dihebohkan penemuan mayat pria di saluran irigasi, polisi usut penyebab kematiannya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar berhati-hati dalam mengelola dana pokok pikiran. Peringatan itu dilontarkan KPK agar menghindari resiko tindak pidana korupsi dan gratifikasi seperti yang menjerat sejumlah anggota DPRD NTB tidak terulang lagi. Selain dikelola profesional, anggaran keuangan di DPRD juga harus transparan dan dibelanjakan sesuai aturan. Selain DPRD dan Pemda, KPK juga mengajak pejabat daerah untuk tidak main-main dalam penggunaan tokir karena dapat dijerat secara hukum. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi menjelang akhir tahun. Dari pantauan radar, kondisi cuaca tak menentu akan terjadi merata di seluruh wilayah NTB selama 10 hari mendatang. Selain karena adanya bibit badai siklon, hujan yang disertai angin kencang juga terjadi akibat masifnya angin baratan yang memicu uap air disertai tutupan awan. Hal itu menyebabkan hujan lebat dengan intensitas mencapai 100 mm disertai angin kencang berkecepatan 3 km per jam hingga menimbulkan gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter di perairan. Puluhan warga yang tengah mandi di kawasan air terjun Desa Karambura, Kabupaten Dompu nyaris terseret air bah yang tiba-tiba datang. Limpahan air berwarna kecoklatan diduga meluap dari hutan mengagetkan para pengunjung yang sedang asyik berendam di kolam air terjun. Kepanikan pun terdengar saat warga mencoba menolong pengunjung yang terseret air bah hingga puluhan meter. Beruntung mereka yang terseret air bah berhasil diselamatkan warga sekitar dengan menariknya ke tepi sungai. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa, BPBD mengimbau warga berhati-hati saat berwisata terutama di kawasan air terjun, sungai, dan juga pantai. Puluhan guru honorer sejumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Lombok Barat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah pada Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk memprotes hasil seleksi Badan Kepegawaian Nasional yang tidak meloloskan mereka menjadi P3K paruh waktu. Padahal di antara mereka ada yang telah mengabdi sebagai guru honorer di atas 10 tahun namun tidak lolos karena alasan berkas yang diajukan tidak memenuhi syarat. Para guru honorer berharap Pemda memberikan kepastian tentang nasib mereka selanjutnya. Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan pembelaan yang diajukan 6 orang mahasiswa yang menjadi terdakwa kasus perusakan Mapolda NTB pada aksi unjuk rasa memprotes kematian salah seorang personel Gojek Afan Kurniawan pada 30 Agustus lalu.
Eksepsi para terdakwa agar ditangguhkan penahanannya dan dibebaskan dari jerat hukum dikabulkan majelis setelah mempertimbangkan materi dakwaan jaksa penuntut umum dan tanggapan atau eksepsi para terdakwa pada sidang sebelumnya. Dikabulkannya eksepsi para terdakwa disambut histeris keluarga. Mereka menangis karena bahagia. Majelis hakim melihat secara jernih kasus tersebut. Jika tidak ada keberatan dan pertimbangan hukum lainnya dari JPU, maka para terdakwa otomatis akan dibebaskan dari jerat hukum sesuai putusan selah dari majelis hakim. Warga Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat digegerkan penemuan sesosok mayat pria di saluran irigasi pertanian pada Kamis pagi. Mayat pertama kali ditemukan dalam kondisi terlentang di saluran oleh warga yang sedang berolahraga pagi. Saat ditemukan, wajah dan bagian kepala korban tampak terluka dan di sampingnya ada sebuah sepeda motor. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi jasad korban ke puskesmas terdekat untuk divisum. Dari hasil penelusuran polisi, korban diketahui bernama Muhammad Gilang Sulaiman, umur 27 tahun, asal Dusun Ubung, Kabupaten Lombok Tengah. Dari informasi dari masyarakat yang jalan-jalan pagi dan secara tidak langsung melihat motor, kemudian korban yang tenggelam di sungai lah, seperti itu. Sehingga itu yang menjadi laporan kepada kami untuk kita melaporkan ke pihak kepolisian, seperti itu. Belum ada identitas sampai tadi belum kita tahu, tapi dari identitas plat motor dari Lombok Tengah. Bukan warga di sini. Bukan warga di sini. Kami mendapatkan informasi terbaru bahwa mayat sudah digeser ke puskesmas untuk dilakukan otopsi luar. Hasilnya belum diketahui karena kami masih menunggu dari pihak puskesmas. Kami mendapatkan informasi terbaru bahwa keluarganya sudah ada di puskesmas, mengakui bahwa mayat tersebut adalah keluarganya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi warga sekitar untuk mengusut penyebab tewasnya korban. Sementara jenazah korban telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Awaludin dan Riyadi Sulhi dari Lombok Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Hairul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.